Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman, sehingga kita dapat melanjutkan kembali ya, aktivitas kita di pagi hari ini, nah, yaitu membaca menelaah hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-41 ya, yaitu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan menuruti hawa nafsu kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih." Ya, walaupun para ulama banyak yang mendhaifkan hadis ini, ya, namun sanadnya yang sahih. Ya, ada beberapa ulama yang mendhaifkan, namun penilaian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah sahih. Nah, baik, silakan dibaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala al-hadits al-hadi wal arba'un an Abi Muhammadin Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi haditsun sahihun rawinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Naam, la yu'minu ahadukum, tidaklah di antara kalian, salah seorang di antara kalian itu beriman, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsu kamu mengikuti apa-apa yang aku bawa. Ya. Nah, jadi seorang itu dikatakan beriman sampai hawa nafsunya itu condong kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarhus Sunnah menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang beliau katakan, wa akhraja al-Baihaqi fil Madkhal wa Ibnu Abdul Bar fi Bayan al-Ilmi an jama'atin min at-tabi'in kal Hasan wa Ibn Sirin wa Syurah wa Sya'bi wa An-Nakhai bi asanid jiyad ذم القول بالرأي المجرد ويجمع ذلك كل حديث. نعم، حديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به أخرجه الحسن يا ابن سفيان وغيره ورجاله الثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين. Ya, dikatakan di sini Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala akhraja, mengeluarkannya di dalam kitab Al-Madkhal, dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Bayanul Ilmi, ya, dari sekelompok tabi'in, ya, min jama'atin tabi'in. Nah, seperti siapa tabi'innya? Al-Hasan, ya, Ibnu Sirin, Syuraih, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, dengan berbagai sanad yang baik tentang
celaan berkata-kata semata-mata dengan akal. Nah, semua itu terhimpun dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bihi. Nah, ya, tidaklah di antara salah seorang di antara kalian itu beriman sampai hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti terkait apa yang aku bawa. Ya. Nah, dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dan juga selainnya, dan para perawi yang sikotun tadi, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dinukilkan perkataannya oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Siqah, perawinya terpercaya. Maka oleh sebab itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sahhahahu, yaitu mensahihkannya. Kita lihat di akhir, bi isnadin sahih. Nah. Nah, Syekh Atiyah bin Muhammad Salim rahimahullahu taala mengomentari tentang status hadis ke-41 ini, ya. Anna min qawaidi mustalahil hadis wal usul indal usuliyyin, sesungguhnya di antara qawaidi mustalahil hadis, kaidah-kaidah mustalah hadis, ya, wal usul indal usuliyyin, dan prinsip dasar menurut para ulama usul fiqh wal muhaddisin, dan ahli hadis, annal hadisa, bahwasanya sesungguhnya, ya, jika hadis sanadnya dhaif dari sisi para perawinya, ya, min haitsur rijal, dari sisi para perawinya, akan tetapi hadis tersebut dikuatkan, ya, dikuatkan oleh nas-nas lainnya dari Al-Quran wa sunnah, minal kitabi wa sunnah, maka ia akan menguatkan, ya, maka ia akan menguatkan dan mengubah hadis yang dhaif tadi, yasiru hasanan li ghairi, menjadi hasan li ghairi. Jadi hasan itu ada dua dalam mustalah hadis, hasan li dzatihi sama hasan li ghairi. Nah, hadis ini dikomentari oleh Syekh Atiyah bin Muhammad Salim rahimahullah taala menjadi hasan li ghairi, ya, karena ada penguat dari Al-Quran was sunnah. Nah, maka tentunya cukup bagi kita bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau merupakan tokoh yang piawai di dalam bidang hadis, fikih, ilmu, dan keutamaan-keutamaan lainnya, ya. Dan dia pun menghasankan, ya, oleh karena hadis ini telah dikuatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ya. Dan juga disahihkan pula oleh beliau. Nah, barakallahu fiik. Makna hadis ini, ya, sungguh luar biasa. Faedah umum yang bisa kita dapatkan. Nah, hadis ini menyebutkan, bisa dicatat teman-teman semua, karena ilmu itu seperti buruan, ya. Maka qayyid al-ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ya. Menyebutkan, hadis ini menyebutkan salah satu syarat kesempurnaan iman. Ya, tentunya bagi seseorang. Di mana letak pendahuluannya? Di mana letak, ya, syarat kesempurnaan iman bagi seseorang, di mana seorang itu mendahulukan syariat daripada akalnya. Ya. Nah, dan menjadikan kitabullah
Wasunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam menjadi rujukan utama di dalam kehidupannya. Ya, baik sebelum berucap maupun beraktivitas. Ya. Di mana hal ini ya sesuai dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, surat An-Nisa ayat 65. Apa kata Allah di sana? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraba. Nah, mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minu hatta yuhakkimuka. Ya, mereka pada hakikatnya la yu'minun, tidak beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu itu hakim fima syajara bainahum. Ya, terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nah, summa kemudian la yajidu, mereka tidak mendapati fi anfusihim pada diri-diri mereka, ya, dalam hati-hati mereka, ya, haraba, yaitu sesuatu keberatan terhadap, ya, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Nah, dan mereka pun menerima secara penuh, ya, menerima sepenuhnya. Nah, ini dia, ya, orang yang imannya sempurna. Nah, ketika dia telah menjadikan Al-Quran wa Sunnah menjadi rujukan utamanya. Oleh sebab itu, ya, Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, anna man kana hawa'u, ya, ana man kana hawa'u, bahwasanya orang yang hawa nafsunya itu tabi'an, ya, tunduk, ikut li jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah Nabi bawa. Nah, sallallahu alaihi wasallam, kana mu'minan, ya, kana mu'minan kamilan. Nah, maka dia akan menjadi seorang yang beriman dengan iman yang sempurna. Itu dikatakan oleh Syekh Ismail Al-Ansari ketika mensyarah menjelaskan hadis yang ke-41 ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat, ya, di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya, silahkan dibuka surat Al-Hujurat, surat yang ke-47. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ya, wattaqullaha innallaha sami'un alim. Di situ apa? Hai orang-orang yang beriman. Ada larangan nanti kalimatnya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian itu mendahului Allah. Ingat, mendahului. Nah, mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, ya, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya menggunakan akal. Jadi mengedepankan akal terlebih dahulu, ya, atau hawa nafsu kita tidak boleh. Harus lebih mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka oleh sebab itu
Ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya, la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Ya. Jangan kalian katakan sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an was sunnah. Makanya kita sering mendengar poster-poster hadis yang berterbaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulil haqqa walau murrun." Ya, katakanlah kebenaran walau itu pahit. Nah, ballighani walau ayah. Ayah di sana, ya, sampaikan dariku walau satu ayat, ya, kebenaran, ya, kebenaran, dan kebenaran itu dicari dengan cara belajar, dan belajar yang efektif itu dengan apa? Mendengarkan ilmu kemudian mencatatnya. Ya, qayyid al ilma bil kitabah. Nah. Kemudian, ya, faedah umum yang kedua, hadis ini menunjukkan celaan atas sikap, ya, lebih mengikuti hawa nafsu, ya, dibanding mengedepankan menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu artinya jalan, teman-teman. Ya, dari kata syara'a. Syari jalan secara hakiki. Kalau syariat itu maknanya adalah jalan yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan itu harus sesuai pada rambu, tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya dikenal dengan pembahasan fikih, ya, amaliyah sifatnya. Nah, pada faedah umum yang kedua di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 120, ya. Qul, katakanlah, inna hudallah, sesungguhnya, ya, petunjuk Allah, wal huda, adalah petunjuk, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang hakun, ya. Nah, petunjuk yang benar. Dan wala ini taba'ta hawa, dan sesungguhnya jika kalian mengikuti hawa nafsu kalian, ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, nah, setelah pengetahuan itu datang kepadamu, ya, pengetahuan itu kebenaran kitabullah, malaka minallah, kebenaran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, malaka minallah waliyyu wala nasir. Ya, maka Allah tidak lagi menjadi apa? Wali, ya. Wala nasir, tidak lagi menjadi pelindung dan juga penolong. Ketika kita tidak mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal di kita Arab. Silakan. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Abi Muhammadin, an harfu jarrin mabniun ala sukun, Abi ismun majrurun bil ya wa huwa mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun bil kasratil muqaddarah bil kasrati dhahirati ala akhirih,
Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdi badal badal min abi majrur bil kasrati dzahirati ala akhirih wa huwa mudhaf. Ismul jalalah Allah mudhafun ilaihi majrurun bil kasri al muqaddar. Ibni badal min abdi majrurun bil kasrati dzahirati ala akhirih wa huwa mudhaf. Amr mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dzahirati ala akhirih. Ibni badal majrurun bil kasrati dzahirati ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-As mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dzahirati ala akhirih. Radhiyallahu anhuma jumlah itiradiyah. Qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa Ya, fa'iluhu fi'il madi. mabniun ala al-fathi. Kembalinya kemana? Domir yang mustatirnya, jawazan kan boleh. Secara boleh, takdirnya huwa. Kembalinya kemana? Nabi Muhammad. Hah? Kola yang mana nih? Kola yang setelah radhiyallahu ta'ala anhuma, kembalinya kepada Abdullah bin Amr bin As. Bin As. Nah, baru berikutnya kola Rasulullah SAW. Nah, kalau kola ini dia fi'lun madin mabniun alal fathi. Fa'ilnya ada, fa'ilnya di depannya itu Rasulullah. Marfu, ya kan? Nah, Dan tanda rofanya dhamma, ya. Lafal Allah di sini menjadi mudhafun ilaih, tandanya kasrah. Nah, kita lanjut la yu'minu ahadukum. La-nya. La an-nafiyah. Nah, huruf nafi menafikan. Nah, yu'minu Fi'lun mudhari'un marfu'un wa ya. alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, sahih. Ahadukum, ahadu di sini sebagai Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. betul. Nah, fa'il dari yu'min dan dia mudhaf kepada domir kum. Kumnya domir mutasil mabni. Domir yang bersambung dengan kata ahadu. Ya, berarti dia fi mahali jarrin. Mudhafun ilaih. Hatta sekarang. Hatta harfu ghayah. Nah, goyah maknanya dia menasobkan fi'il. Oleh sebab itu yakuna di sini dibaca. Awalnya kan asalnya yakunu. Nah, yakuna di sini dia adalah fi'lun mudhari. Naqisun mansubun. Wa alamatun nasbihi atau mansubunnya bi hatta wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Nah. Lanjut hawa. Hawa fa'ilun. Dia isim. Jangan pakai bahasa fa'il. Nah, karena yakun, Ya, karena yakunu. Isim yakun. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzur wa huwa mudhaf. Ya. Nah. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya. Dhamir muttasil. Taba'an. Khabaru yakunu. Betul, khabarnya mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. khabar yakuna ya. Nah, baik. Lanjut. 5. Al-jar wal majrur. Iya, lamnya harfu jar, ma-nya adalah isim Mausul. Isim mausul. Ya. Isim mausul mabni. Nah, isim mausul mabni fi mahali jarrin. Fi mahali jarrin. Dan jar wa majrur di sini dia bermuta'aliknya kepada taba'an. Ya, khobarnya si yakuna tadi. Taib, jitu fi'alun madin mabni ala sukun. Nah, litisolihi karena bersambung dengan
harus Ta. Iya, tak fa'il. Dan wa ta'u, taknya di sana sebagai fa'ilun, marfu'un, enggak marfu'un, ya. Dia sebagai domir muttasil mabni, mabni fi mahali raf'in, raf'in sebagai fa'il. fa'il. Bihi. Jar wal majrur Ya. muta'alliqani biji'tu. Nah, barakallahu fik, ya. Hadis ini diriwayatkan, ya, dari sahabat yang bernama Abu Muhammad, ya, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bercerita, siapa sih Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As ini? Beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il, ya, bin Hashim bin Sa'id bin Sa'ad bin Saham, ya, bin Amru bin Amr, ya, bin Hasis bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, ya. Siapa beliau ini? Beliau adalah orang yang sangat luas ilmunya, ya. Di mana ibunya bernama Ra'ithah bin Al-Hajjaj bin Munabbih As-Sahmiyah, dan ayahnya bernama Amr bin Al-As. Di mana Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As ini masuk Islam sebelum ayahnya, ya. Dan ada yang menyebutnya nama dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As ini sebelumnya ya adalah Al-As. Namun Nabi Muhammad SAW mengubahnya menjadi Abdullah, yaitu hamba Allah. Nah. Al-Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala, ini di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, ya. Kami dapatkan faidah ini pula dari guru kami ketika mempelajari hadis Al-Arba'in Nawawi, ya, dengan penjelasan adanya biografi-biografi setiap para perawi, ya, dan kami catat, ya, di mana Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa Abu Muhammad Abdullah bin Amr Al-As ini, ya, wafatnya, ya, nah, ya, wafatnya pada tahun 63 Hijriah. Ini pendapatnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya. Ada pula yang mengatakan, ya, bahwa wafatnya tahun 65 Hijriah, ya, di Mesir. Begitu. Ada juga yang mengatakan wafatnya di Taif maupun di Mekah, ya. Ada juga yang mengatakan wafatnya di Syam. Itulah salah satu hal yang luar biasa di kalangan para ulama tarikh, ulama sejarah. Nah, tetapi kita ambil ibrah dari itu semua, bahwasanya beliau adalah sahabat Nabi yang mulia, meriwayatkan hadis yang sungguh luar biasa, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nah, mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan asar pengaruh pada kehidupan kita setelah kita mengetahui dan mempelajari hadis, khususnya hadis-hadis Al-Arba'in ini sampai kepada hadis yang ke-41. Dan insya Allah besok pagi merupakan pertemuan terakhir kita pada pembahasan seri hadis Arba'in Nawawi ini, ya, yaitu hadis yang ke-42, ya, terkait luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari.
Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki ilmu namun nihil dari pengamalannya. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'azabil qabr wa min 'azabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu syukran lakum jazakumullahu khairan alhamdulikum wa ala husni ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.